zikir. Baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus majelis taklim Al-Maghfirah dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, monggo barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Kali ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian fiqh sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di bab tentang berzikir. Pengertiannya katanya suruh lompatin. Lompat. Zikir Dengan mayat terus katanya ceritanya. Enggak kelar-kelar. Apalagi kita tazkirah. Oh iya, apalagi tazkirah ya. Kematian semua itu. Kematian semua. Bukan maksudnya penguburan. Iya. Penguburan kan laki-laki Iya, udah. betul. Pengertiannya zikir atau mengingat Allah. Jadi zikir itu atau mengingat Allah ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau menyucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat kebesaran dan keagungan serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikinya. Kalau secara bahasa yang saya pahami ya, zikir dari kata dzakaro artinya menyebut dan mengingat. Substansinya pada mengingat, substansinya itu. Tapi bukan berarti terus lisan kita nganggurkan, karena diantara yang paling Allah cintai adalah lisan yang basah karena banyak berzikir kepada Allah. Nah, jadi makanya bukan berarti berzikir dengan lisan tidak penting, penting juga, namun substansinya pada ingat sebenarnya. Makanya bisa jadi ada orang yang mulutnya tidak komat kamit untuk berzikir, tapi dia sedang berzikir. Kenapa? Karena hatinya yang memang sedang berzikir, ingat kepada Allah. Contoh gini misalnya, ada orang pakai mobil dinas kantor,
beli BBM. Struknya 200.000. Ngomong ke pegawainya, mau ngomong. Ada struk 300.000 enggak, Pak? Biar nanti ke bagian keuangannya kan dapat. Iya. Makanya kalau beli bensin nggak ambil struknya. Ketika kemudian yang bersangkutan mau Sekarang digital. Enggak. kalau Nggak digital juga. nah seandainya yang bersangkutan mau ngomong gitu terus nggak jadi deh. Mungkin bagian keuangan saya nggak tahu, tapi Allah kan maha tahu. Nah, karena dia merasa begitu ya wis. Mungkin maksudnya Bu Temi itu Tami kok Tami itu maksudnya dicek itu kali Bu kalau bayar pakai e-banking itu kali ya. Kalau banking. Nah, taruhlah ini misalnya gitulah. Anggap ini ceritanya misalnya gitu. Terus dia nggak jadi dia minta struk yang yang mahal tadi gara-gara dia merasa diawasi oleh Allah. Justru itu zikir yang sebenarnya. Jadi zikir yang sebenarnya itu justru yang seperti itu. Daripada kemudian berbuat yang nggak benar, tapi misalnya sambil menyebut nama Allah tapi nggak ngena ke substansinya. Misalnya sambil ngegibah, ya ibu itu loh, astagfirullah ibu itu, astagfirullah ibu itu. misalnya. Kayaknya menggibah tapi pakai istighfar gitu. Nah, kata para ulama begini. Idealnya tadi zikir itu lisan dan hati kan ya. Kata para ulama gini, kalau hatimu belum bisa berzikir, jangan berhenti lisanmu untuk terus berzikir. Karena paling tidak walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling enggak lisanmu sudah dekat dengan Allah. Nah, itu kata para ulama itu gitu. Paling tidak walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling enggak lisanmu sudah dekat dengan Allah. Itu seperti itu. Makanya zikir jangan pernah lepas sebenarnya. Karena selama kita berzikir kepada Allah, kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 152 itu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Makanya orang kalau berzikir selalu kepada Allah, berarti dia telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Sehingga insya Allah orang yang berzikir kepada Allah ini akan dekat dengan pertolongan Allah. Vera merasa saudara kembar nggak? Merasa saudara kembar nggak? Mirip ya. Oh enggak, iya sekilas. Sama tadi coba tangan. Enggak sama, cuma mirip itu. Sekilas. Jadi itu ya Bu ya, yang perlu kita pahami bahwa ketika kita banyak berzikir kepada Allah, berarti kita telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Sehingga orang kalau banyak berzikir kepada Allah, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah. Itu prinsipnya begitu. Pernah suatu saat, ini diceritakan dalam kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad itu suatu saat berhaji beliau. Ketika berhaji itu beliau ketinggalan rombongan di Masjidil Haram ceritanya. Jadi beliau kehilangan rombongan di Masjidil Haram. Saat itu beliau berteduh di Masjidil Haram karena lagi ada hujan. Oleh si merbot diusir, tidak boleh di situ. Maka beliau keluar. Tidak tahu kalau itu ulama besar. Beliau keluar. Karena Imam Ahmad ini tipe ulama yang pakaiannya sederhana. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik itu pakaiannya ada pakaian kebesarannya lagi. Nah, Imam Ahmad ini diusir oleh si merbot tadi. Begitu diusir, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi ada seorang yang manggil beliau, Pak, sini, mampir di rumah saya aja. Sini, mampir di rumah saya aja. Kata beliau gitu. Begitu dipanggil untuk mampir di rumahnya, ternyata itu tukang roti. Maka Imam Ahmad dijamu dengan roti yang masih hangat, dengan minuman yang masih hangat, dikasih baju yang masih kering. Pokoknya disambut dengan baik lah Imam Ahmad. Kata orang itu,
saya sambil sambil ngemasin roti, sambil bikin roti, pokoknya berkaitan dengan roti itulah. Nah, selama dia mengerjakan roti tadi itu, entah ngemasin atau ngadonin atau ngoven atau apapun, selama itu dilakukan oleh orang itu, lisannya tidak berhenti berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Lisannya nggak berhenti berzikir, terus berzikir lisannya itu. Hingga suatu saat Imam Ahmad itu ketika orang itu sudah selesai ngobrol sama Imam Ahmad bertanya. Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari ya. Beliau dikenal hafal 1 juta hadis. Nah, beliau ditanya oleh Imam Ahmad, saya perhatikan dari tadi lisan Anda selama mengerjakan roti tadi, pokoknya lisan Anda tidak berhenti berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pokoknya lisan nggak berhenti berzikir. Apa yang Anda rasakan dengan Anda selalu berzikir kepada Allah itu apa yang Anda rasakan? Kata orang itu, saya tidak tahu banyak selain dari, kalau bahasa kita ini ya, selain dari semua yang saya harapkan itu dikabulkan oleh Allah, kata dia gitu. Semua yang saya harapkan itu dikabulkan oleh Allah, kecuali satu, kata beliau. Kecuali satu, iya. Apa yang satu itu, kata Imam Ahmad? Saya tuh pengen sekali ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Itu aja yang belum terkabul, kata Imam Ahmad. Saya Ahmad bin Hambal, katanya. Iya. Akhirnya qadarullah tercapai juga. Makanya usahakanlah kita ini jangan pernah berhenti berzikir, baik secara lisan maupun secara hati. Saya katakan dua-duanya karena penting ya. Karena ingat, di antara yang Allah cinta adalah lisan yang basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus gini ya, kok bibir saya enggak basah-basah ya? Tak basah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya banyak berzikir maksudnya itu. Itu bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Allah telah menitahkan kita agar banyak berzikir. Dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan sore. Jadi ayat ini menegaskan agar kita disuruh berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir itu secara umum dia perintah mutlak tanpa terikat oleh waktu dan bilangan aslinya. Jadi zikir itu kapan saja, sebanyak-banyaknya. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu zakarallah fi kulli ahyani. Nabi itu selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Ustaz, kalau di WC gimana? Zikir dalam hati, jangan menggerakkan lidah. Al-Ahzab surah ke-33. Iya. Ininya ayat. Oh, ayatnya 41 sampai 42 yang itu. Nah, kalau di WC zikirnya dalam hati aja. Jangan menggerakkan lidah. Jangan menggerakkan bibir karena itu tempat yang dalam tanda kutip tidak patut untuk disebut nama-nama yang mulia di dalamnya. Itu seperti itu. Nah, berzikir itu ada juga yang tertentu waktunya. Itu namanya zikir muqayyad namanya. Tadi ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Kalau mutlak itu kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya sudah. Nah, walaupun dalam WC tapi jangan dilisankan, tapi dalam hati saja. Kalau zikir muqayyad berkaitan dengan waktu. Misalnya habis sholat. Misalnya mau tidur. Misalnya bangun tidur. Misalnya pagi dan petang. Misalnya saat safar, misalnya gitu. Nah, itu memang ada doa-doa tertentu yang notabene itu khusus. Nah, sering orang kemudian bertanya begini, Ustadz, lebih utama mana baca Al-Quran dengan zikir pagi dan petang di waktu pagi dan petang itu misalnya? Lebih utama mana? Kalau tanya, jawabannya sederhana aja.
bahwa Al-Quran itu memang lebih utama secara umum. Tapi pada waktunya, itu yang lebih utama adalah zikir yang di pada waktunya itu. Tapi secara umum Al-Quran lebih utama. Secara umum. Tapi di pada waktunya, zikir sesuai dengan sunnahnya itu yang lebih utama. Itu secara umum dulu. Teorinya begitu teorinya. Walaupun nanti dalam Islam itu ada istilah wirid yang bisa diqodho. Apa bedanya wirid sama zikir? Zikir itu kalau sudah jadi kebiasaan namanya wirid. Waroda itu sesuatu yang biasa berlaku. Jadi zikir yang sudah biasa kita lakukan namanya wirid. Kalau dalam bahasa hadisnya Waroda tuh wirid kan? wirid ya, wiridnya. Wirid itu kata waroda, artinya sesuatu yang biasa berlaku pada kita. Itu artinya wirid. Sehingga gini, dalam satu riwayat Nabi mengatakan wakamakal, barang siapa yang punya wirid itu kebiasaan baik, termasuk zikir di waktu yang apa, Ustaz? sesuatu yang biasa berlaku, yang biasa kita lakukan lah. Waroda itu sesuatu yang waroda itu berlaku artinya. Wirid sesuatu yang berlaku, yang biasa kita lakukan kalau bahasa sederhananya itu. Zikir yang menjadi kebiasaan itu namanya wirid. Nah, zikir yang jadi kebiasaan namanya apa? Wirid. Dalam satu hadis dikatakan okamakal, barang siapa orang yang punya wirid di waktu malam hari dan dia terhalang mengerjakan di malam hari itu boleh menggantinya di siang hari dan pahalanya sama katakan. Kalau barang siapa yang punya zikir di pagi hari, dia tidak sempat mengerjakannya, boleh mengerjakannya nanti di siang hari. Makanya kata para ulama, zikir pagi dan petang itu kalau yang pagi kan dari waktu subuh itu sampai sebelum terbitnya matahari. Itu waktu yang utama. Waktu mubahnya, taruhlah karena ibu sibuk ngurus suami, anak, macam-macam, maka ibu nggak sempat nih tadi baca yang di waktu pagi itu. Ibu boleh baca di waktu setelah matahari terbit sampai pertengahan hari. Itu waktu yang mubah namanya. Jadi itu waktu yang mubah. Kalau zikir petang, ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan setelah asar, ada yang mengatakan setelah maghrib. Nah, saya nggak mau debat soal ini. Tapi taruhlah misalnya panjenengan mengamalkannya setelah asar. Setelah asar misalnya. Maka itu dianggap sebagai waktu yang utama sampai dengan maghrib. Kalau nggak sempat mengerjakan di waktu asar karena dalam perjalanan atau apa, maka bisa dikerjakan nanti setelah maghrib sampai tengah malam. Itu masih bisa dikerjakan. Itu waktu mubahnya namanya. Ada waktu utama, ada waktu mubah. Waktu utama itu ya waktu yang itulah yang paling utama kalau kita mengerjakannya. Namun kalau tidak sempat dikerjakan di waktu itu bisa dikerjakan di waktu yang lain tadi. Dan itu namanya mengqodho istilahnya. Mengqodho zikir atau wirid yang biasa kita kerjakan. Allahu Akbar. Terus kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahwa ia akan mengingat orang yang ingat saat atau zikir kepadanya. Tadi ya, Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Secara umum Allah nggak pernah lupa kepada hambanya. Secara umum Allah tidak pernah lalai terhadap hambanya. Berarti apa? Semua kita itu pasti diperhatikan oleh Allah. Semua kita pasti itu. Cuman itu perhatian secara umum. Yang kita inginkan dari Allah itu bukan hanya perhatian secara umum, tapi perhatian secara khusus. Saya ulang ya. Semua diperhatikan oleh Allah, semuanya. Kita ini semua diperhatikan oleh Allah. Cuman itu perhatian secara apa tadi? Umum. Karena kecoro, cowok, bahkan iblis pun diperhatikan oleh Allah. Tapi itu perhatian secara apa tadi? Umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah diperhatikan secara khusus dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, dengan keberkahan darinya. Itu yang kita inginkan dari Allah. Maka supaya kita, saya ulang, supaya kita ini diperhatikan oleh Allah secara khusus, maka hubungkan diri kita kepada Allah dengan zikir. Nah, kadang zikir itu Bu, kalau nggak ada pegangannya, itu kadang lupa kita itu. Maka kadang perlu pegangan seperti Bu Nurma itu. Walaupun digital. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Kalau nggak megang. Iya betul kan? Iya, itu yang saya bilang tadi. Kalau
Iya, Itu nggak Ibu, apa-apa. nanti saya jawab. Ini Cuma buat ini dong. lanjutannya. Pertanyaan bagus. Sunahnya pakai. Pertanyaannya, boleh nggak zikir pakai alat itu? Kalau Ibu nanya ke saya, ini jawaban saya. Yang pertama, kalau yang Nabi lakukan sendiri, sependek yang saya baca ya, kalau yang Nabi kerjakan sendiri, Nabi hanya menggunakan jari, tidak menggunakan yang lain. Itu untuk Nabi sendiri ya, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, kalau kita ngomong sunnah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, menggunakan tasbih, ini jenis sunnah takririyah. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi membenarkan ketika sahabat melakukan. Siapa yang melakukan? Pertama istri beliau sendiri. Namanya Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah radhiyallahu anha ini punya tasbih dari biji kurma. 4.000 biji. Hadisnya At-Tirmidzi. Al-Qamakal. Ya, jadi itu siapa tadi? Sofiyah radhiyallahu anha. 4.000 biji. Siapa lagi yang punya tasbih? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu punya tasbih dari tambang. Jadi tambang yang diikat-ikat di bundel-bundel gitu. Ya, beliau kalau mau tidur bertasbih dulu kepada Allah sambil pakai tambang itu. Itu kalau nggak salah jumlah bundelannya 2.000 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah pernah ngaji itu 2.000. Kalau Sofia 4.000 itu. 4.000 biji kurma. Untungnya ada contoh apa tadi biji kurma, ada contoh tambang tadi. Berarti pakai alat elektrik ini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, saya walaupun di kampung saya alat itu biasanya Buat dulu ngitung. untuk ngitung kalau nimbang gitu ya. Zaman dulu mah buat ngitung rokok, Nah, iya. Ya. buat pesawat, Iya. buat lomba. Itu jawabannya Bu Hera ya. Jadi kalau Ibu nanya saya boleh Agak dapat. besar nggak? Yang Iya. besar yang putih. Jadi, ya. Jadi intinya kalau Ibu nanya ke saya jawabannya boleh ya, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sunnah itu ada, kalau sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau qauliyah ucapan Nabi, sabda Nabi, kalau fi'liyah perbuatan Nabi, nggak ketemu ini di sini, tapi ada Nabi mendiamkan, yaitu sunnah takririyah. Sahabat melakukan, Nabi mendiamkan, tokoh yang melakukan sekelas istri Nabi Sofiyah radhiyallahu anha dan sekelas sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi tidak melarangnya. Wallahu a'lam shawab. Itu seperti itu. Iya, kalau lagi olahraga tuh. Hmm. Kan enak. Nggak ngeliat hitungannya juga sebenarnya. Iya, betul. Enggak, cuma Yang suka penting lupa aja kalau ini Kalau nggak 14. pegang lupa gitu ya. Jadi nggak dik. Apalagi udah sampai di puncak gunung gunung mana kemarin itu. Masya Allah, masih kuat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gunung mana itu? Kemarin Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Insya Allah Jawa minggu Barat depan. ini Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu Jawa Barat ini. Jawa Barat. Oh, Bandung. Iya, besok minggu depan tanggal 21 mau ke daerah Morote Gunung buat Masya itu doa Ustaz besok. Amin. Selamat selamat. Amin. Barokah. Amin. Mati dengkul. Saya trekking di Sentul, naiknya alhamdulillah Masya Allah. Turunnya kayak mau nangis saya. Masa sih? Masa sih? Jadi qadar Allah pas naik itu banyak ojek. Jadi saya nggak naik ojek sih. Cuman pas turun saya pikir banyak ojek, ternyata nggak ada ojek sampai bawah. Mau nangis malu sama ibu-ibu. Gemeter ya Ustaz. Mas saya naik cerita itu Bu. Saya naik ya? Iya. Masa saya naik Bu? Waktu di mana? Itu kalau di Ibu Oh, Sukabumi. Sukabumi. Yang itu Bu, situ gunung itu apa? Iya itu apa itu? Pada naik ojek yang lain. Ustaz ikut nggak? Saya perasaan enggak ikut tapi saya enggak naik ojek. Jalan saya Bu. Bukan rumah aku. Masa? Nggak ikut ke itunya, nggak ikut ke jembatan. Oh yang saya enggak ikut itu. Yang ke Iya. Oh Ibu sama saya itu ya? Iya. Iya. Saya masih ingat itu. Ke situ gunung nama apa? Iya. Ya itulah pokoknya jembatan panjang situ kan. Ustaz ikut kan? Ikut. Yang enggak masuk ke Ibu saat itu. Iya. Sekarang ya. Allah, alhamdulillah.
Sekarang sehat. Sekarang sehat. Enggak, kalau sekarang kejauhan udah kelihatan. Ustaz, Oke. kalau kita zikir kayak gitu, zikir pagi ya, Hmm. namanya punya suami, ada yang diurusin, itu sambil ke dapur, tapi sambil zikir Gak nggak apa-apa. Kalau duduk Bagus. mah ngabisin waktu. Bagus. Ali Imran 191 tentang ulil albab. Ulil albab itu kan kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, dalam semua keadaan maksudnya. Jadi ibu sambil melayani suami, melayani anak atau siapapun sambil berzikir kepada Allah, boleh banget. Bukan cuma boleh banget, tidak ada masalah. Nah, cuman memang dalam konteks adab ketika kita memang memungkinkan dalam punya wudhu, menutup aurat, menghadap arah kiblat, mohon pada Allah. Itu dalam konteks yang sempurna lah istilahnya. Namun ketika nilai yang sempurna tidak bisa dicapai karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, justru tetap harus berzikir. Apalagi kan melayani suami dan lain sebagainya bagian dari hal yang pahalanya tidak kecil tapi besar. Itu seperti itu. Makanya ibu jangan ketinggalan dua pahala itu. Sambil melayani suami juga sambil berzikir kepada Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Terus selanjutnya, dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Nanti Bukhari Muslim ya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersamanya ketika dia mengingat dan menyebut aku. Maksudnya Allah membersamai dia secara khusus kalau dia berzikir kepada Allah. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia menyebutku di dalam dirinya, dalam kesendiriannya maksudnya, maka dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebutnya dalam kesendirianku. Kita misalnya ya, enggak ada siapa-siapa yang tahu, dalam hati kita berzikir pada Allah, ya Allah, ya Allah. Misalnya, kita zikir, enggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Maka bersama dengan itu Allah sebut kita dalam kesendiriannya, karena kita zikir dalam kesendirian kita. Selanjutnya ini hadis Bukhari Muslim ya. Wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairim minhu. Kalau dia menyebut dan mengingatku di keramaian, maka akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia. Apa contohnya Ustaz? Ini kita ngaji ini. Kita ngaji ini ingat Allah enggak? Nah, bareng-bareng kita ingat Allah ya. Kita sebut nama Allah juga berkali-kali dalam kajian ini. Artinya kita ngaji sambil berzikir kepada Allah. Ini contoh ini. Maka orang yang berzikir kepada Allah di keramaian seperti ini, seperti kita ini semoga Allah terima ngaji kita ya, amin insyaallah. Maka saat ini juga insyaallah nama kita disebut-sebut di hadapan makhluk Allah yang lebih baik daripada kita. Mungkin ada al-malaikatul muqarrabun di sana. Ada para nabi dan rasul di sana. Dan arwah para syuhada, para sholihin di sana mungkin. Disebutkan nama-nama kita. Artinya apa ini? Artinya kita ini semoga ya, kalau rajin berzikir kepada Allah, dikenal di langit itu maksudnya. Jadi orang itu kalau rajin berzikir kepada Allah di keramaian seperti kita ngaji begini ini akan buat kita mudah dikenal di langit sana. Apa Ustaz manfaatnya? Di antara, saya nggak ngomong manfaatnya, di antara manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak. Apa di antara manfaatnya? Kalau kita terkenal di langit itu, Ibu, ada masa di mana ajal kita akan tiba, pasti itu, pasti. Kalau merujuk pada riwayat tentang hadis Nabi Mi'raj itu, di Sidratil Muntaha itu setiap daunnya kan ada nama makhluk hidup. Kalau udah waktunya meninggal, daun itu gugur, diserahkan ke malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Tertera namanya di situ. Kalau nama kita sering disebut oleh Allah, kira-kira malaikat maut kenal nggak sama kita? Kenal. Loh ini kan nama yang sering Allah sebut ini. Ini nama yang sering Allah sebut. Berarti ini orang baik ini. Ini orang baik. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Kalau dalam penilaian malaikat maut kita orang baik, apa yang dilakukan oleh malaikat maut? Malaikat maut datang permisi terlebih dahulu, enggak langsung ucuk-ucuk macet kaki abu tunduk tiba-tiba enggak, tapi permisi dulu.
dari mana kita tahunya? Allah yang cerita, Allah yang mengabarkan dalam Al-Qur'an di antara di surah An-Nahl ayat 32 itu. Surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkapnya baca dari 30, 31, 32. Di ayat 32 itu intinya ya. Malaikat itu mengatakan, Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa, itu konteksnya orang yang bertakwa adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam, permisi dulu. Iya. An-Nahl surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32. Poinnya di ayat 32 itu. Kalau di hadisnya riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, kalau orang yang baik mau datang, malaikat maut permisi dulu. Tapi permisi mau nyabut nyawa. Permisi, iya, permisi dulu, betul. Nah, makanya tadi Bu, kalau kita rajin hadir majelis ilmu seperti ini, jadi tidak segan kita menyebut nama Allah di keramaian dalam pengertian, iya loh Mbak, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ringan di kita berpikir menyebut nama Allah itu nggak malu gitu. Nah, maka ketika itu kita lakukan, insya Allah nama kita terkenal di langit. Saya nggak ngomong manfaatnya, saya ngomong salah satu manfaatnya. Kalau manfaatnya banyak zikir itu. Salah satu manfaatnya di antaranya adalah kita akan dikenal oleh penghuni langit. Sehingga nama kita terkenal di langit, Bu, gitu. Sehingga kalau doa insya Allah mustajabah. Kenapa? Begitu masuk langit doa kita untuk menembus langit itu, malaikat yang penjaga langit ngerti, wah, doanya si fulan yang sering disebut oleh Allah namanya, ya. Itu hanya si fulan yang sering disebut oleh Allah namanya. Kenapa? Karena penghuni langit ngerti semua. Nah, itu kalau kita Bu? Makanya Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, di antara ciri khasnya apa? Doanya mustajabah. Itu sampai Nabi nyuruh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta didoakan oleh dia. Siapa Uwais Al-Qarni radhiyallahu an? Orang yang di bumi dia tidak terkenal. Bahkan keluarganya tidak tahu. Ketika Sayyidina Umar nanya, enggak ada yang tahu. Nah, yang tahu siapa? Nabi mengenalnya di langit. Jadi Nabi itu mengenal Uwais bukan di bumi, tapi di langit. Itu seperti itu. Begitu beliau diketahui, beliau menghilang lagi. Uwais Al-Qarni ini begitu diketahui, karena Sayyidina Umar datang, akhirnya semua orang tahu, menghilang, beliau pergi lagi. Nanti muncul lagi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau berada di pihak Sayyidina Ali untuk membantu Sayyidina Ali dalam melawan pemberontak pada saat itu. Itu seperti itu. Jadi itu ya di antaranya. Yang menggendong ibunya tuh dia. Iya, beliau menjadi mulia di antara sebab-sebabnya karena berbaktinya kepada ibunya itu. Itu seperti itu. Begitu ibunya wafat, beliau kan bergegas untuk segera menemui Nabi di Madinah, tapi terlambat kan. Nabi sudah wafat ya, sehingga beliau itu hidup sezaman dengan Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi, sehingga beliau dikenal dengan istilah tabi'ut tabi'in ya, tapi pembesarnya tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang di bumi tidak dikenal tapi di langit beliau sangat terkenal. Itu yang namanya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Lanjut. Wa in yaqtaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in yaqtaraba ilayya dira'an yaqtarabtu ilaihi ba'an. Apabila dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari atau jalan cepat. Jadi kalau dalam hadis ini Bu, berarti apa Bu? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Intinya itu. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Kita nggak berbuat aja, Allah sudah baik banget sama kita. Apalagi kita berbuat, itu lebih lagi. Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beritahunya melalui hadis ini. Jadi semua aksi baik kita menuju kepada Allah akan mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Kita beraksi baik pada orang lain belum tentu balasannya baik. Tapi kalau pada Allah pasti. Absolut gitu. Asal kita betul-betul melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dengan baik dan benar. Insya Allah. Pokoknya asal Allah tujuan kita,
Allah akan bantu kita untuk sampai kepada Allah dengan selamat. Kalau bahasa Al-Qur'annya yang mirip hadis ini adalah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang atau bersungguh-sungguh untuk sampai pada keridhaan kami, maka sungguh kami akan tunjuki dia atau kami antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai kepada kami dengan selamat. Itu seperti itu. Ngomong saya ingat ya, bulan depan itu kemungkinan saya bisanya Selasa, pokoknya Selasa ketiga itu saya masih umroh insyaallah. Oh, Selasa Iya, ketiga. ketiga itu masih umroh. Mau keempat monggo, mau terserah. Keempat Pak Ustaz. Umroh itu dari tanggal 11 ya, 11 sampai tanggal 21 insyaallah. Insyaallah ngasih tahu aja insyaallah. Insyaallah. Sampai mana tadi, Bu? Oh, sampai ayat tadi. Al-Ankabut. Kalau kita mau bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah dengan selamat, maka Allah janji pasti Allah akan tunjuki dia. Kalau di tafsirnya ada yang mengatakan akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Di situ gini, Bu. Kan ada hadayahdi, artinya petunjuk. Dalaya dulu itu juga petunjuk artinya, Bu. Menunjukkan maksudnya. Bedanya apa? Dalil sama hidayah itu apa bedanya? Sama-sama petunjuk, tapi bedanya apa? Gini, Bu. Misalnya Bu Nurman nanya ke saya, "Pak, mana masjid?" "Oh, sana, Bu." Namanya dalil itu. Sana, Bu, dalil. Itu namanya dalil tuh begitu. Kalau hidayah begini, kalau hidayah itu. "Pak, mana masjid?" "Sana, Bu, ayo saya antar." Ayo saya antar itu hidayah namanya. Di ayat Al-Ankabut itu Allah tidak pakai kata dalla yadullu, Allah menggunakan kata hadayahdi. Lanahdiyannahum, Al-Ankabut ayat 69. Surah ke-29 ayat 69. Al-Ankabut itu surah ke-29 ayat 69. Itu janji Allah loh itu. Dan janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ahli-ahli zikir sebagai golongan istimewa yang terkemuka. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Muslim ini, sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala adzakiruna Allah katsiran wa dzakirat, rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Telah majulah orang-orang istimewa. Sabaqah itu lebih tepatnya telah nyalip, telah mendahului orang-orang yang istimewa. Sahabat bertanya, siapakah orang yang istimewa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mereka ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah itu bisa mengalahkan kebaikan banyak orang yang lain gitu maksudnya. Sekarang kita ambil contoh gini misalnya. Di masa Nabi itu kan banyak para sahabat yang mungkin saat itu boleh dikata miskin lah. Mereka tidak bisa banyak berbuat kebaikan sebagaimana orang kaya berbuat. Orang kaya bisa zakat, dia nggak bisa zakat. Orang kaya bisa haji, orang miskin saat itu mungkin susah untuk haji misalnya. Macam-macam lah. Dia kalau orang kaya bisa nyumbang masjid, dia nggak bisa nyumbang masjid. Orang kaya bisa nyumbang, pokoknya intinya gitu. Tapi Nabi menyemangati orang-orang yang tidak mampu itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu, kecuali orang kaya yang zikir juga kayak kamu. Kata Nabi gitu. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan orang miskin yang banyak berzikir kepada Allah, termasuk orang kaya, kecuali orang kayanya juga berzikir. Diborong semua. Dan kata Nabi, ya sudah itu anugerah dari Allah. Ya itu anugerah dari Allah kata Nabi. Dan bukankah kata Nabi ya kekayaan mereka juga untuk kalian juga kata Nabi saat itu. karena dulu para sahabat itu senangnya berlomba-lomba dalam kebaikan itu.
Tidak mau kalah kalau masalah akhirat kalau bahasa kita. Nah, cuma mereka sempat mengeluh, kata Nabi, diajari zikir tadi itu. Kalau udah kamu zikir ini nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngalahin kamu, kata Nabi. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Cuman kecuali orang kayanya juga berzikir kayak kamu. Ya sudah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan atau kita, dan semoga kita dianugerahi oleh Allah misalnya kekayaan yang penuh keberkahan, maka sempurnakanlah kekayaan itu dengan tetap banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang penyakitnya orang kaya itu kalau spiritualnya lemah, itu karena merasa semuanya baik-baik saja, kadang lupa bahwa dia tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya pernah telepon oleh seorang jamaah, bukan orang Kemang, tenang, bukan orang Kemang. orang sana lah pokoknya. Nah, beliau telepon saya itu beliau menceritakan tentang suaminya yang bangkrut. Sebelumnya suaminya itu yang saya tahu kawaya, bukan kaya, kawaya suaminya. Iya. Karena dia punya moge katanya, nggak tahu betul apa enggak. Di dunia cuma 4 orang yang punya katanya. Dan dia yang punya itu diantaranya dia yang punya, katanya. Saya nggak tahu betul apa enggak. Nah, beliau ini sesuatu telepon saya di pagi hari. Ustadz, sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya Bu, sudah lama kita nggak ngaji ya. Sudah lama, saya bilang gitu. Ada apa Bu? Beliau cerita akhirnya, suami saya bangkrut Ustadz. Pokoknya intinya beliau merasa saat itu jatuh lah itu. Nah, terus kemudian ibu nelpon saya dalam rangka untuk apa? Saya nanya gitu. Tolong nasihati saya Ustadz, dia bilang gitu. Akhirnya saat itu qadarullah, yang mulut saya itu ngomong gini. Saya nggak saya rencanakan itu, tapi mulut saya itu nanya ke beliau gini. Ibu pernah nggak ketika masih kaya itu, ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu pertanyaan saya saat itu. Itu pertanyaan yang nggak saya rencanakan itu. Cuman saya tiba-tiba nanya gitu sama beliau itu. Pernah nggak ibu dulu ketika masih kawaya itu, ibu ya saking kayanya, ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Saya nanya begitu langsung dijawab sama beliau. Betul Ustaz. Betul katanya, betul katanya. Betul. Jadi beliau itu mengakui bahwa ketika masih kawaya itu dulu beliau merasa tidak butuh kepada Allah. Karena kan orang kaya kan ya kayak apa kan? Ya ibu yang merasakan. Ya semua serba terfasilitasi apa. Bisa. Iya. Enggak butuh Allah aja. Iya, bisa makan apa saja dan bisa makan siapa saja dia. Saking kayanya. Iya. Makan dan makan apa dan siapa. Jadi bisa makan apa dan siapa saja. Tidak hanya makan soto, makan sate dan siti sekali makan juga itu. Nah, singkat kata singkat cerita, saya bilang ya sudah, itu diperbaiki Bu, saya bilang. Itu diperbaiki. Ngerinya kalau itu tidak pernah diperbaiki, ya sudah begini terus, saya bilang gitu. Karena memang itu bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kita betapa kita ini harus selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh itu kalau nggak ada ujian malah takut ya. Betul. Makanya saya ulang sekali lagi, kita hendaklah selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaan, baik lapang maupun sempit. Bahkan kalau pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengertilah Allah saat kamu sempit, maka Allah akan mengerti kamu saat kamu mengertilah Allah saat kamu lapang, saya kebalik. Maka Allah akan mengerti kamu saat kamu sempit. Mengerti Allah itu maksudnya bagaimana? Ya tadi, di semua keadaan kita bersyukur, kita berzikir, kita berdoa, kita taat lah kalau bahasa kita. Nah, insya Allah itu dalam keadaan seperti itu kita akan cepat mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya nun sewu sebagian kita tak kunjung segera mendapatkan pertolongan, kalau kita mau muhasabah diri, di antara yang patut untuk kita muhasabah adalah selama ini saya kemana aja. Selama ini saya kemana aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, monggo, silakan. Kalau zikirnya, zikir pagi petang itu kan ada yang bunyi ya suaranya. Kita ikutin zikir di situ. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan dengerin, baca ikut. Iya. Tapi sambil ngerjain apa gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting baca kan, nggak ada masalah. Iya. Ikut nggak dia? Nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Oke. Mungkin yang lain silakan kalau ada. Ya monggo, Oma. Kalau kita nyebut Allah dengan tidak sengaja,
Saya suka uang amin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas nikmatnya gitu. Boleh nggak menyebut namanya? Bagus. Secara umum kalau kita mendapatkan nikmat, termasuk misalnya ibu merasakan nikmat saat kentut itu, kalau kita menggunakan dalil umumnya, kita mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah, itu bukan hanya cuman boleh, itu memang sepatutnya kita melakukannya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan itu bagus, Artinya refleks ibu bagus. Refleks ibu adalah refleks zikir, berarti bukan refleks yang lain-lain gitu. Bagus itu. Alhamdulillah. Sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Monggo. Kan saya kalau misalnya zikir kita pakai tasbih. Saya bilang ini, yang suka pakai tasbih katanya apa dia bilang, pokoknya itu buatan kafir gitu tasbihnya. Terus saya jawab gini, ya kamu ke masjid juga jangan pakai mobil, kan barang kafir. Jawab begitu. Dibalikin sama dia. Terus apa lagi? Bid'ah katanya. Jadi misalnya bid'ah. Sudah? Saya jawab. Nah, nanti ibu kalau ada orang ngomong kayak itu lagi, ya tidak apa-apa. Nanti kalau ibu jawab lagi, ibu bilang istri Nabi Sofia radhiyallahu anha punya tasbih dari biji korma 4.000 biji. Hadisnya dari At-Tirmidzi. Ada hadisnya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya tasbih dari tambang yang dibundel-bundel. Itu tambang itu dibundel-bundel sekitar ada 2.000. Cuma mungkin yang Rasulullah tidak mencontohkan, tapi Nah, dari yang itu tadi. Ya, itu tadi saya bilang, kalau beliau beliau dibid'ahkan katanya. Saya bilang aja. Bukan Nah, bid'ah, nggak ada yang bilang bid'ah. jadi itu adalah sunnah takririyah. Nabi memang tidak melakukan, tapi sahabat melakukan dan Nabi mendiamkan. Berarti itu Nabi membenarkan. Ya, itu namanya sunnah takririyah namanya. Apa? Tapi tidak melakukan. Iya, banyak Bu sebenarnya sunnah yang Nabi tidak melakukan. Seperti misalnya Nabi tidak puasa Daud, tapi Nabi mengajarkan puasa Daud kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Itu seperti itu. Nabi ketika haji kiron, Nabi tidak tamattu, tapi Nabi nyuruh para sahabat untuk tamattu. Nah, Nabi kiron, tapi sahabat suruh tamattu. Makanya orang Indonesia tamattu. Tamattu itu umroh dulu, selesai umroh tahallul, nanti begitu masuk saat haji ambil miqat untuk haji itu. Itu saya kira. Allah. Dia bilang katanya, Nabi nggak pernah pakai tasbih gitu. Ya, kali ibu jawab lagi, ya memang Nabi tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Ada yang melakukan maksudnya. Saya melarangnya. Itu makanya saya jawab asal-asal. Iya, dan nanti kalau bertanya berikut lagi, jawabannya gitu nanti. Wah, harus belajar makanya, jadi nggak. Makanya saya cuma bisa jawab, Nabi nggak pakai di mana-mana naik Nggak motor, semuanya, naik mobil. bukan beda konsep. Wah itu mah kalau masalah itu kan bukan amalia, bukan atau apa namanya Ustaz, itu kan muamalah. Oke. Jadi panjang. Kalau naik onta sama pesawat jangan disamain, itu beda, itu soal muamalah. Bukan ibadah. Ilmu saya kan belum nyampe ke jauh ke situ, jadi ilmunya jawabnya seadanya. Makanya sering ngajinya biar banyak kesana kesini. Apa takdirnya? Takririyah itu Nabi tidak melakukan, tapi Nabi sahabat yang melakukan, tapi Nabi tidak melarang dan tidak mengiyakan. Nabi mendiamkan. Mendiamkannya Nabi pada perbuatan sahabat itu namanya sunnah takririyah. Makanya gini ya, Ada sebenarnya 3 tuh, saya ulangi lagi. ya. Jadi ada sunnah qauliyah. Catat, makanya besok buat catatan kalau Qauliyah ngaji itu ya. sabda Nabi. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada sunnah takririyah. Takririyah itu ketetapan Nabi. Kalau qauliyah sabda Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi. Kalau takririyah, Nabi mendiamkan perbuatan sahabat. Mendiamkannya Nabi berarti membenarkan. Kalau
sabda Nabi tadi apa Pak? Qauliyah. 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 Kalau biasanya orang bilang gini, lebih baik pakai tangan karena tangan itu akan ditanya. Biasanya gitu. Karena soalnya waktu di Babut ada yang pakai tasbih, ada yang ngomong gitu kayak gitu. Ya, emang asik Kenapa sih juga. pakai tasbih? Kenapa nggak pakai tangan? Karena tangan akan ditanya. Iya. Saksi gitu loh. Apa tuh kan ada nama lama lubinnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sekarang gini. Manawa. Nah, Iya, kan Wai. kita, Kembali kayak pada kita niat. pakai ini. Iya. Betul. Karena kita tadi itu kan kalau ini kan tangan kadang udah kemana udah lupa. Ini Jadi prinsipnya gini, Bu. Memang harus kita akui, kalau sholat orang yang mampu berzikir tanpa menggunakan tasbih itu memang luar biasa. Luar biasa. Makanya Nabi itu memang luar biasa. Nah, kita ini kan nggak biasa gitu. Kadang kalau nggak pegang itu memang sering kemana-mana, betul ya? Betul. Artinya kita Tapi kalau pegangan apa enggak? kalau Ingat ngobrol ini. juga Iya. kan jadi Ustaz ke Iya, atau keren, nyetir betul, atau betul. apa. Kalau ini lo Jadi kan fungsinya lebih kepada alat sebenarnya. Dan tidak usah khawatir, ada dalilnya gitu aja pokoknya. Yang penting ada dalilnya gitu aja. Terus gini, jangan dikira kalau kita menggunakan tasbih itu tidak ada saksinya. Tetap ada saksinya karena nanti yang menjadi saksi itu diantara adalah benda-benda. Dari mana kita tahu? Dari surah Az-Zalzalah. Di surah Az-Zalzalah Allah berfirman, Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kan pembenar. apa? Takririyat. Kalau secara bahasa takrir itu ketetapan Nabi. Apa Nabi? Ketetapan Nabi itu dalam bentuk apa? Nabi mendiamkan perbuatan sahabat. Istrinya punya tasbih, Nabi tidak melarang. Abu Hurairah punya tasbih, Nabi tidak melarang. Iya. Itu. Nah, tadi benda itu menjadi saksi nanti Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari di mana bumi dengan segala isinya ini nanti, termasuk tembok-tembok ini, termasuk meja ini, karpet ini, apalagi tasbih yang dipegang itu jadi saksi nanti. Itu ada dalam surah Az-Zalzalah. Jadi nggak usah khawatir jadi saksi juga. Tangan jadi saksi, jelas ayatnya. Surah Yasin ayat 65 itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin. Nah, kalau yang benda itu Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Jangan salah, semua jadi saksi nanti, nggak usah khawatir. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Mengapa apa mesti ngaji sih biar tahu dalilnya. Harus belajar ini Iya. juga, Pak. Macam-macam wah. Jadi kita bisa semua ada hadisnya. Kalau mereka itu kan perlunya hadis ya Ustaz. Ada dalilnya apa Al-Qur'an apa dari hadis. Jadi bicaranya itu bukan karena katanya. Monggo yang lain silakan. Iya. Iya, padahal kan niatnya nggak itu. Nggak ada zaman dulu Bang. Ya tergantung konteksnya. Ya. Kan gini. Kayak gini lah Bu, kayak gini. Alina malubin. Iya betul. Wa innama likulli imrin ma nawa. Bahwa setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan niatnya apa tadi? Iya, Itu gitu. seperti itu. Kalau kita niatnya Kalau dalil tentang baca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu, di antara kebiasaan Nabi kalau di bulan Ramadan adalah bertadarus. Cuman Nabi tadarusnya dengan malaikat Jibril sih memang Nabi itu. Iya, Nabi tadarusnya dengan malaikat Jibril itu masalahnya. Iya. Tadarus itu kan ada yang satu baca, yang lain menyimak kan. Itu kebiasaan Nabi di bulan Ramadan terutama. Nah, para sahabat juga begitu di bulan Ramadan. Cuma kalau Nabi tadarusnya dengan malaikat Jibril. Makanya kalau ditanya apakah ada dalilnya bertadarus sampai malam atau sampai apa di bulan Ramadan, jawabannya di antara amaliyah khas Ramadan adalah tadarus Al-Qur'an. Dan itu Nabi melakukannya bersama malaikat Jibril. Dan waktunya tidak dibatasi, silahkan. Malah di bulan Ramadan dianjurkan kita menghidupkan malam-malamnya kan, terutama. Siangnya kita udah berpuasa, malamnya kita dianjurkan untuk menghidup-hidupkan. Terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi di hari menjelang di tahun di mana Nabi wafat, Nabi menghidupkan Ramadan itu 20 hari. Bukan 10 hari lagi, 20 hari malah. Itu seperti 20 hari sebelum lebarannya, ya. Ya sebelum akhir. Wallahu a'lam bishawab. ya cuma Nggih, monggo Bu Tami. Kita sudah sholat, kan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu kan
33 kali. Hmm. Tapi saya dengar ada ustaz yang bilang 10 kali juga boleh. Jadi Terus. emang ada hadisnya juga ya. Di fikih sunnah ini disebutkan ada 3 riwayat yang saya tahu. Ada beberapa riwayat, bukan 3, baru. Pertama 33 yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada yang 34, 33, ada yang 33, 34, tapi ujungnya sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada yang 25, terus ada yang 10 termasuk di antaranya. Iya. Tapi yang dicontohkan Nabi Kalau yang sering bukan gini, yang di Sahih yang Bukhari di Sahih Bukhari 33. 33. 33 terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa la kulli syai'in qadir itu. Itu yang saya tahu. Tapi secara umum riwayat itu ada, betul tidak salah. Jadi kalau beliau biasanya gini Bu, yang saya tahu, yang saya pahami ya. Zikir pagi Untuk- petang kalau malas 10 aja boleh ya. Boleh. Untuk para sahabat itu Nabi itu berpesan begini. Kalau tidak sibuk baca 3 kali, misalnya gitu. Kalau sibuk baca sekali tidak apa-apa kata Nabi. Yang penting baca jangan tidak baca. Itu kalau kaidah dalam bahasa Arab itu begini. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa membaca semuanya, paling enggak jangan ditinggalkan semuanya lah. Nah, mungkin konteksnya yang 10 itu untuk orang yang buru-buru barangkali itu. Allah alam bisawab. Ya tadi putur kan kadang ada puturnya juga. Ada futur ya. Futur itu muales. Muales. Putur tuh malas ya Iya, Bibu. muales. Bahasa kajian. Harusnya sekali-kali jalan puasa Wah, terus. putur Nggih. wah, namanya putur wah. Auzubillahiminasyaitonirrajim itu termasuk zikir atau Semua doa itu dzikir, walaupun tidak semua dzikir itu mengandung permintaan. Jadi semua doa itu dzikir. Itu isti'adzah namanya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau dalam bahasa ilmu tafsirnya itu namanya isti'adzah. Orang kebanyakan menyebut ta'awudz. Ta'awudz itu dalam kondisi gini Ustaz, kita menemukan sesuatu yang kita lagi diganggu terus kita hanya auzubillahiminasyaitonirrajim. boleh, tidak ada masalah. Karena itu doa dan dzikir sekaligus. Kan Itu doa dan kan dzikir. ada doanya juga auzu bi kalimatillahi tabatin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sekeluar-keluarnya kalau gitu. Iya. Sekeluar-keluarnya ya, sekeluar-keluarnya iya. Sekeluar-keluarnya. Kalau jumlah itu ada hadisnya nggak sih? Kan orang suka banyak tuh kan di luar yang habis sholat itu kan yang sudah kan yang ada Syekh Bukhari kan sholat gitu. Terus kalau yang lain tuh misalnya Baik. apa Al-Ikhlas 1000 atau apa itu Baik. ada ini Secara umum begini, secara umum dulu ya. Apa yang Nabi sebutkan bilangannya taati, karena itu sunnah. Jadi apa yang Nabi bilang, apa yang Nabi sampaikan bilangannya taati karena itu sunnah. Apa yang Nabi tidak tetapkan bilangannya, ini prinsip ya. Dzikir itu sebanyak-banyaknya. Itu satu dulu prinsipnya. Yang kedua, kalaupun misalnya ibu mau menggunakan bilangan, jangan diharuskan dan jangan mencatut nama Nabi. ya. Nah itu, jadi misalnya gini, untuk membuat variasi dzikir biar nanti bisa dzikir macam-macam, ini 100, silakan aja, tidak ada masalah. Tapi jangan diharuskan dan jangan bilang ini dari Nabi loh, jangan. Enggak, ini saya lagi pengen baca sekian kali. Kayak contoh ini, saya pernah cerita nggak di sini ya? Ada satpam yang menemui saya kan, dia kerepotan menghadapi istrinya karena istrinya keranjingan TikTok ceritanya. Ya, jadi istrinya keranjingan TikTok. Satpam, iya. Pasti. Iya memang pasti mau masjid, tapi masjid Kemang, tapi jangan tanya Kemang mana. Saya udah feeling aja ke sini. Iya, memang betul. Kemang. Iya, dia nanya, gimana ini Ustaz, istri saya dinasihati nggak bisa keranjingan TikTok Ustaz. Nah, saat itu saya habis baca tafsir Ibnu Katsir tentang surah Yasin. Di Ibnu Katsir itu ada kata-kata gini, kata Ibnu Katsir. Orang soleh, tapi bukan hadis ini ya, kata Ibnu Katsir, orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Kurang lebih begitulah kata-kata Ibnu Katsir itu gitu. Saya bilang sama beliau, yaudah baca surah Yasin aja Pak. Saya bilang gitu. Minta sama Allah, baca Fatihah dulu, minta sama Allah. Karena Fatihah itu doa, as-shalah. Nabi yang mengatakan dalam Ibnu Katsir itu, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah yang bilang, wali abdi masa'ala, bagi hambaku terserah dia minta apa saja. Bapak minta sama Allah, saya bilang. Baca Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak minta sama ya Allah, tolong istri saya apa. Terus bacakan surah Yasin, saya bilang. Minta sama Allah. Nah, terus nanya beliau, berapa kali Ustaz?
wah ini lawannya TikTok Pak, berapa kali Pak ya? Saya bilang saya bilang gitu. Iya kan beliau nanya berapa kali Ustaz, pakai berapa? Lawannya TikTok Pak ya, saya bilang gitu. 9 kali deh, saya bilang gitu. Tapi nggak harus Pak, saya bilang nggak harus. Yang penting Bapak baca aja. Itu karena dia nanya berapa kali, saya bilang karena lawan TikTok Pak 9 kali deh Pak. Tapi nggak harus. Tapi nggak harus, saya bilang. Terserah Bapak lah berapa kali. Yang penting Bapak baca. Udah saya lupa itu. Sekian lama baru orangnya nemui saya. Ustaz, terima kasih. Kenapa Pak? Istri saya sudah nurut sekarang. Oh ya sudah, alhamdulillah. Jadi kalau mau menaklukkan suami boleh. Balik Ustaz. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu. Kalau yang dijanjikan sesuatu saja, Ustaz misalnya 1000 kali mendapatkan ini, 2000 kali mendapatkan Baik. Sebenarnya gini, sebenarnya gini. Enggak ada gini. Saya mau terangkan dulu gini. Apa saja kalau tidak ada jaminan dari wahyu, berarti sifatnya tidak pasti, gitu aja. Itu dulu ya. Misalnya siapa yang baca ini sekian kali akan dapat ini. Secara prinsip itu tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dari wahyu. Lebih tepatnya barangkali istilah yang sering saya pakai itu lebih tepatnya adalah pengalaman spiritual. Kalau pengalaman spiritual itu masing-masing orang bisa beda-beda dapatnya. Contoh gini Ibu, misalnya Ibu baca yang sama dengan jumlah yang sama, belum tentu dapat manfaat yang sama. Karena itu sifatnya pengalaman. Tapi kalau Ibu berdasarkan wahyu atau dalil, maka itu bisa dibenarkan untuk semuanya. Kenapa? Karena yang menjamin adalah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, saya secara pribadi memandang itu sebagai pengalaman saja. Yang harus Ibu perhatikan dengan baik adalah jangan sampai mengharuskan kalau itu tidak harus. Jangan sampai menganggap itu sunnah Nabi kalau bukan sunnah Nabi. Tapi ngomong aja apa adanya bahwa enggak, ini pengalaman yang sudah terjadi begitu. Tapi enggak harus segitu. Kalau dia mengharuskan salah. Kalau dia mengatakan itu sunnah Nabi bukan sunnah Nabi, malah lebih salah lagi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya pahami ya. Ya makanya kalau Ibu, saran saya sih, kalau mau berkaitan dengan masalah-masalah begitu, mending yang jelas dasarnya aja. Misalnya Ibu merasa ada beban yang berat, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Ada dalilnya 100 kali Nabi yang menyebutkan itu. Nah, atau Ibu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa sebanyak-banyaknya. Ada dalilnya, ada di Al-Qur'an misalnya. Atau perbanyak istighfar misalnya. Nah, jadi itu sebanyak-banyaknya. Zikir itu sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tahu ada yang suka menghitung-hitung itu, cuman saya secara pribadi termasuk yang kurang sepakat kecuali yang sudah ada dalilnya ya, ada dasarnya. Saya punya prinsip zikir itu sebanyak-banyaknya. Kalau saya pribadi ya, Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, monggo. Pertanyaan senang suaranya habis nih. Kalau ada misalnya kita ngaji, terus suami bilang, emang kamu tahu artinya itu? Isinya itu kok nggak berarti ngaji apa? Terima kasih ya. Pokoknya Suaranya dia habis nanti. Iya, Gimana? Gak enak. Oh, masalahnya bukan. Suami itu suka nanya gitu loh. Kan suka berdebat masalah Islam gitu kan. Kan saya udah bilang, kamu kalau misalnya memang jangan menghina-hina Muhammad gitu loh. Kamu tahu nggak artinya Al-Quran itu apa? Gitu. Sudah. Udah digituin. Nah, saya kan nggak tahu artinya. Cuma tahu ngajinya aja. Kan dari dulu kan emang diajari ngaji. Al-Quran itu isinya petunjuk. Jadi gini, ini kan konteksnya kan kita ngomong sama siapa dulu. Ya, itu makanya. Ya. Kalau kita, Jawabnya harus. ya jadi gini, Jawabnya apa? kalau dalam keyakinan agama saya Islam itu membaca Al-Quran itu membaca saja tanpa mengerti artinya itu sudah berpahala per huruf 10.
Jadi yang kita kejar pahalanya itu satu. Kalau aku mau ngerti artinya, itu lebih baik lagi. Dan sudah ada kan fasilitasnya, ada terjemah, ada tafsir. Tinggal aku mau baca. Dan kalau aku mau lebih paham lagi, datang ke guru, datang ke majelis ilmu. Dan itulah tradisi kami. Ajaran dalam agama kami itu begitu. Sampaikan aja begitu sama beliau itu. Begitu saya kira. Kalau ibu tegur, loh, dalam Islam itu membaca saja sudah berpahala, per huruf 10. 10 kali dan Iya, betul. Nah, 10 kebajikan. membaca saja sudah. Apalagi aku mengerti. Iya, justru dia nggak ngerti Pak Ustadz. Iya, apalagi aku ngerti. Jelasinnya begitu. Ya, ibu ngomong itu aja, sudah datar aja Kita ngomong. baru baca aja udah Sudah berpahala. pahala 1. Apalagi kalau kita mengerti dan untuk mengerti kita sudah ada fasilitasnya. Tinggal baca terjemah ini Al-Quran aplikasi Ada keluar banyak. di ujian LTQ kemarin. Dia ngomong lagi Pak Ustadz. Ada gitu sampai kita menjebak katanya. Itu kan di sanjung-sanjung nih katanya. 10 kali yang Nabi Adam yang utama gitu loh, yang nggak disanjung gitu loh. Nabi Adam kita sanjung juga kan. Semua nabi kan kita sanjung dalam Islam. Dalam Islam kita tidak boleh menghina satu nabi pun, tidak boleh. Semua nabi kita muliakan dan itu harus. Semua umat Islam harus memuliakan semua nabi, tidak boleh tidak. Nah, begini Pak Ustadz. Bahwa kemudian yang diutus adalah untuk kita dan Nabi Muhammad SAW, maka sepatutnya kita memuji Nabi kita Muhammad SAW dan mengikutinya, karena memang beliau Nabi yang dikirim untuk kita. Itu seperti itu. Jadi jangan salah, dalam Islam Nabi Adam juga disanjung, bukan dihina, dan tidak boleh dihina Nabi Adam. Nah ini juga Pak Semua Ustadz, anak. ini saya dengar, saya baca itu kan masalah Natal. Nah Natal kan ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Terus. Ada yang mengatakan saya nggak mengharamkan karena saya juga memuja Nabi Isa. Nabi Isa gitu. Jadi itu kan, jadi saya nggak mengharamkan gitu. Padahal ini juga Islam sih. Ya, sudah? Sudah itu aja Ya. Ustadz, karena Nabi Isa Natal kaitannya itu apa kan, sama Natal? nah, Nabi Isa itu kan yang di Menurut Kristen Iya. bukannya iya yang sesuai. Ya, gini. Saya pertama saya bukan ulama, saya tidak punya otoritas untuk berfatwa. Cuma saya mau sampaikan gini dulu. Saya tidak bisa menutup mata ya. Saya tidak bisa menutup mata bahwa para ulama dalam hal ini memang betul ada dua pendapat. Cuman saya secara pribadi termasuk memilih bahwa ini ranahnya akidah. Kalau ranahnya akidah, saya termasuk yang berpendapat nilakum dinukum waliyadin. Sehingga saya tidak, insya Allah saya tidak akan mengucapkan itu. Menteri Agama tuh Iya. kenapa kemarin? Ya, wallahualam. Tetangganya ibu kan. Dasarnya orang aneh itu mah dari Iya. dulu jadi menteri. Jadi kalau saya secara pribadi milih pendapat bahwa ini ranahnya akidah. Kalau ranahnya akidah adalah lakum dinukum waliyadin. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita mengucapkan selamat agama sebelah itu berkaitan dengan keyakinan mereka bahwa beliau Nabi Isa itu kan dituhankan oleh mereka begitu. Itu yang saya secara pribadi kenapa saya tidak sependapat dengan yang membolehkan. Bahwa ada pendapat yang membolehkan, iya. Tapi itu lebih pada tarik kepada ranah muamalah, bukan pada ranah akidah. Karena dia beranggapan bahwa ini ranah muamalah, sehingga kalau muamalah ya nggak ada masalah. Yang penting kita tidak meyakini itu sebagai anak Tuhan. Itu kata pendapat yang membolehkan. Tapi saya ulang lagi, terlepas dari apapun itu, saya secara pribadi termasuk yang memilih bahwa ini ranahnya ranah akidah. Kalau ranah akidah, bagi saya ya, ini lakum dinukum waliyadin. Jadi insya Allah dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk tidak mengucapkan itulah itu. Karena yang berbeda jangan dipaksa untuk sama, yang sama juga jangan dibeda-bedakan. Perbedaan kita dalam keyakinan jangan dipaksakan sama. Bahwa kita sama-sama manusia tidak ada masalah. Nah, kan kalau masalah muamalah kita cair aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Iya, mengakui ya. Ya. Itu kan Contoh kecilnya apa Ustaz selain itu, misalnya ya apalah kalau kita ya tadi contoh itu kan masalah Natal ya. Ya kalau diperbandingkan secara kehidupan harian kan ada contoh. Kalau kita ya kalau kita yakin bahwa itu ini kayak ngucapin apa gitu, saya lupa Ustaz. Ulang tahun misalnya kan. Itu mengakui bahwa bahwa maksudnya kayak ulang tahun itu kan
nggak ada apa ya, katanya ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Nah itu kan juga masing-masing kan, itu apa sih, saya juga nggak Khilafiyah tahu. sama. Khilafiyah. Iya, jadi gini. Saya mau terangkan dulu. Udah gini. Mungkin harus dibedakan ya antara Natal dalam pengertian yang khusus, kalau yang saya pahami ya, karena itu berkaitan dengan etikot, dengan ulang tahun secara umum, hari kalian secara umum. Walaupun saya ulang sekali lagi, saya tidak menutup mata ya, ada yang yes, ada yang no ya. Saya termasuk yang abstain ya, saya nggak memihak, karena saya sendiri pun juga tidak peduli dengan itu, karena saya lebih fokus pada hari kematian saya daripada hari kelahiran saya. Ya, betul. Ya, Itu setuju, Ustaz. Ya, itu dulu. Karena ini. Namun, nah gini, kita bicara iklim sosial, di mana sebagian orang masih melakukan hal itu. Saya cuman prinsipnya gini, kalau ibu telisik terkait ini, kalau khusus untuk yang ulang tahun ya, bukan yang berkaitan dengan Natal ya. Kalau ibu telisik berkaitan dengan ulang tahun, pertanyaannya gini, apa yang sebab ulama mengharamkan ulang tahun itu? Nah, di antara sebab yang mengharamkan itu adalah karena tasyabbuh, menyerupai orang di luar Islam. Nah, pertanyaan gini, hadis tentang barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu, hadisnya itu hadisnya sahih apa tidak? Ternyata ulama beda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendoifkan. Bagi yang mendoifkan, itu dia nggak mau pakai dalil itu. Malah ditemukan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi itu cara nyisirnya itu meniru gaya sisirannya Ahlul Kitab. Nabi itu nyisir rambutnya itu niru cara nyisirnya Ahlul Kitab. Kalau Ahlul Kitab kan memang diakui ya, kalau yang Nah, itu tasyabuh juga, tasyabuh. Iya, Hadisnya Bukhari. Nah, makanya hadis tentang tadi itu didoifkan. Tapi bagi yang mensahihkan, menerima dalil itu, maka jangan mengadakan ulang tahun karena dianggap tasyabuh menyerupai agama sebelah. Nah, kalau saya mengatakan begini, ini menengahi semuanya, saya bilang ini. Di dalam Islam itu tidak dikatakan tasyabuh. Anggaplah hadisnya sahih misalnya. Dalam Islam itu tidak dikatakan tasyabuh kalau kita berbeda. Berbeda dikit aja berbeda sudah hukumnya. Saya ulang, dalam Islam berbeda dikit aja beda hukumnya sudah. Contoh yang sahih dalam Islam apa? Dulu orang kafir Quraisy berkumis sama berjenggot tebal. Itu orang-orang kafir Quraisy dulu berjenggot tebal, berkumis sama berjenggot. Kata Nabi, tampil beda dengan mereka, tipiskan kumismu, terus panjangkan jenggotmu. Itu beda dikit beda hukum. Iya, beda hukum. Beda dikit beda hukum. Nah, Tapi kalau yang ngerti dihinain yang jenggotan. Itu. Jadi dalam Islam itu beda dikit beda hukum sudah. Itu seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam ulang tahun itu misalnya namanya ulang tahun, kita misalnya tidak menggunakan dengan istilah ulang tahun, kita menggunakan tasyakur. Saya kita mengatakan tapi tasyakur itu. Ya, tasyakur untuk misalnya karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk hidup hingga detik ini. Terus yang kita kerjakan tidak ada tiup lilin misalnya, tiup kompor misalnya. Ya, kalau sampai situ menurut saya tidak ada masalah. Kalau misalnya dia betul-betul ingin menghindari tasyabuh. Itu kalau Anda sepakat dari situ sahih lah ya. Tapi kalau Anda sepakat dari situ lemah, ya sudah, nggak ada pembahasan sudah. Ya monggo kalau mau dilakukan, itu aja. Iya, kalau nggak ngucapin ulang tahun haram malah kebalik. Nah ini kan jangan sampai begitu loh. Kayak seolah-olah Malah nggak enak gitu ya. kayak jadi kalau nggak ngucapin itu kayak anomali, kayak kita kayak tidak berteman gitu loh. Nah ini kan harusnya ya itulah yang nggak boleh mungkin Ustaz ya. Jadi kayak bersyukur aja. bukan maksudnya tuh jadi dibalik-balik karena kebiasaan. Jadi seolah-olah kalau nggak mengucapkan itu malah jadi Nggak perhatian. Ya. nggak. Padahal kan itu kita mesti Biar orang ya. ini kan karena kita ngaji fikih kan saya sampaikan semua pandangan Nah kan ya. itu makanya Nah, jangan paling nggak maksud saya itu tidak usah berkeras-keras. Padahal mah biasa aja gitu. Iya. Nggak usah diributin. Sebenarnya ada ucapan yang universal sebenarnya, ucapan selamat itu tanpa embel-embel apapun. Ucapan selamat tanpa embel-embel apapun itu ada di surah Al-Furqan ayat 63. Itu coba baca terjemahannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba baca terjemahannya, Bu. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63 coba. 63 ya. Jadi ucapan selamat itu ucapan yang universal sebenarnya. Ketemu? Apa ini sudah nih. Nggih, monggo baca terjemahannya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka
dengan kata-kata yang hina mereka mengucapkan salam. Apa itu maksudnya? Salam itu selamat, selamat itu. Salam itu selamat maksudnya. Damai, damai gitu. Jadi ini ucapan salam itu ucapan universal. Itu pada muslim ataupun orang-orang jahil tadi. Orang jahil itu diantaranya, maaf, orang di luar Islam pengertiannya, diantaranya. Itu ucapan universal itu, selamat. Tapi tanpa embel-embel ya, tanpa embel-embel. Itu ucapan universal. Satu dulu. Yang kedua, sependek yang saya pahami, dalam Islam itu mendoakan panjang umur itu Nabi mencontohkan. Saya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sependek yang saya tahu hadisnya kalau nggak hasan sahih, Nabi pernah mendoakan salah seorang sahabat begini, la'alal hayata tatul bika ya Ruwaifi'. Semoga kamu panjang umur wahai Ruwaifi'. Nabi pernah mendoakan sahabatnya panjang umur. Sampai situ udah ada masalah juga. Kalau kita mendoakan teman kita panjang umur, karena Nabi mencontohkan, mendoakan sahabat namanya Ruwaifi'. La'alal hayata tatul bika ya Ruwaifi'. Itu dalam hadis riwayat Ahmad yang saya tahu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Saya kira itu. Ya, monggo Bu Rora. Kita kan kadang ada open house itu ya, yang pada Natalan pun begitu kan, tapi memang tidak pas pada saat hari Natalnya, biasanya 2 minggu sebelumnya nih kayak minggu-minggu gitu, kita diundang, itu kan nggak apa-apa ya Pak? Terus, Untuk makan doang. oh, bagus. Saya dulu ngajar di guru, saya dulu ngajar di SD negeri. Saya guru agama Islam saat itu. Di antara teman-teman guru negeri itu ada yang saya bukan guru negeri, saya guru agamanya lagi kosong, saya ngajar gitu aja. Nah, satu saat guru di antara guru itu ada yang beragama sebelah itu ngundang pas momen Natal, tentu tidak pas Natal tapi di momen setelahnya lah. Apa? Iya, kalau itu saya sudahnya kalau itu. Yang saya itu sudahnya. Karena saya teman guru kan, Pak, engkau teko Pak yo yang omah yo, nanti datang ke rumah ya. Nyapa Bu? Mangan-mangan tok. Kono nyanyi-nyanyi nih loh yo. Enggak ada nyanyi-nyanyi ya. Enggak ada. Kalau ada aku metu loh. Iya, enggak apa-apa Pak. Teman saya begitu saya datang ternyata memang betul enggak ada nyanyi-nyanyi, enggak ada doa, enggak ada apa, makan aja. Nah, secara umum Nabi diundang oleh orang Yahudi pun Nabi datang. Apalagi perihal makan-makan. Selama itu halal ya. Tapi kita nggak ngucapin selamat ya. Saya enggak. Saya paling kalau seingat saya saat itu enggak ya. Kalaupun saya mengucapkan saat itu selamat aja mungkin. Selamat aja kan, selamat itu ucapan universal. Tapi saya kalau mengucapkan selamat Natal insya Allah saya tidak. Seingat saya tidak mengucapkan. Saya pribadi ya. Saya pribadi itu. Itu. Kalaupun misalnya jenengan mau mengatakan ya ucapan universal itu. Tahun baru itu kan itu milik semuanya. Enggak sebenarnya gini Bu. Enggak, saya mau ini beda, tahun baru sama Natal itu beda. Kalau Natal jelas, kalau tahun baru itu beda. Kenapa saya katakan beda? Kan sering orang bilang itu tahun baru agama sebelah. Bu, catat baik-baik. Di dalam Islam itu ada ilmu falak namanya, ilmu astronomi. Membahas tentang waktu. Ada yang berbasis bulan, ada yang berbasis matahari. Itu yang Januari tanggal 1 Januari itu kalau di ilmu falak, ilmu Islam, astronomi Islam itu namanya kalender Syamsiyah. Agama sebelah nyebut Masehi. Kalau di ilmu falak Islam namanya Syamsiyah. Itu milik semua. Lah kalau semua dikasih mereka, kekayaan mereka nanti nggak punya apa-apa. Ngomong itu basisnya adalah apa? Matahari. Dan itu beda. Dan sebagian waktu kita menggunakan matahari, jangan salah. Seperti waktu sholat, waktu puasa itu menggunakan matahari. Itu maksud saya. Jadi beda kasusnya antara Natal sama Tahun Baru. Itu jadi. Intinya bolehkah? Boleh kalau nanya ke saya boleh. Kalau nanya ke saya ya boleh karena itu termasuk universal kalau bagi saya. Itu milik semua itu. Mau tahun baru ya. Itu milik semua. Ya. Kenapa tidak pernah mengucapkan Natal? Ya. Kan biasanya diiringi dengan Tapi kalau Natal itu kalau bagi saya yang saya pilih itu masuk dalam ranah akidah, lakum dinukum waliyadin. Sementara kalau tahun baru itu kalau bagi saya yang saya pahami itu umum. Karena saya kan dulu termasuk orang yang belajar ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi Islam. Saya belajar bagaimana matahari bekerja dengan kalender syamsiahnya kalau bahasa saya. Bahasa dalam ilmu falak yang saya pahami ada kalender Komariah.
Syiah itu dikenalkan Hijriah. Berarti nggak boleh Gitu. ngucapin selamat Natal ya? Kalau ibu nanya saya pilih itu ranah akidah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ibu nanya saya ya. Kalau ibu nanya saya. Tapi baju saya ini merah. Apa ada hubungan sama Natal enggak ya? Silakan Oma. Nggih. Silakan Oma. Kalau misalnya terus dia Oma termasuk yang berpendapat boleh apa nggak boleh tadi sih. saya hanya gimana ya, Oh gitu. menyenangkan cucu aja, tidak ada niat apa-apa, menunjukkan rasa kasih. Tidak apa-apa. Sama Tidak apa-apa. cucu. Tadi langsung doakan panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Makasih. Oke, ucapkan selamat yang universal, tidak ada masalah untuk kasus itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih.